Raka menatap layar ponselnya yang gelap. Notifikasi sudah sepi. Chat terakhir dari mantan pacarnya masih tertera di sana singkat, dingin, memutus semua harapan. Hatinya sesak. Ia sudah terbiasa mendaki sendirian, tapi kali ini alasannya berbeda. Ia ingin lari. Lari dari rumah, dari kota, dari kenangan yang menyesakan. Gunung Arjuno, jalur Purwosari. Nama itu terlintas begitu saja di kepalanya. Base camp tampak lengang ketika ia tiba menjelang sore. Beberapa pendaki lain sedang bersiap-siap, tapi kebanyakan memilih naik rombongan. Hanya Raka yang menuliskan namanya sendirian di buku registrasi. Petugas base camp sempat meliriknya dengan alis terangkat. "Sendirian, Mas?" tanyanya. Raka hanya mengangguk. "Iya, Mas, cuma mau nyari ketenangan." Petugas itu tidak berkomentar banyak, hanya memberi tanda tangan dan mengembalikan KTP. Tapi dari matanya, jelas ada ragu yang disembunyikan. Menjelang senja, Raka sudah mulai melangkah. Jalur awal masih ramah, jalan setapak tanah, bercampur bebatuan, melewati ladang warga dan hutan pinus muda. Aroma getah pinus menyengat, menusuk hidung, bercampur dengan kabut tipis yang turun pelan. Di tengah perjalanan, ia singgah sebentar di sebuah warung kecil. Seorang kakek berambut putih duduk di kursi bambu, menyalakan rokok kretek. Matanya keriput tapi tajam, seakan mampu menembus isi kepala orang yang dilihatnya. "Naik malam-malam sendirian, Le?" Suara kakek itu serak tapi jelas. Raka tersenyum kaku. "Iya, Kek. Nggak apa-apa toh." Kakek itu menghembuskan asap rokok, lama sekali sebelum menjawab. "Ora kabeh sing onok ing Arjuno iku manungsa. Ing dhuwur kono ana pasar sing ora kanggo awakmu. Tidak semua yang ada di Arjuno itu manusia. Di atas sana ada pasar yang bukan untukmu." Raka hanya tertawa kecil mengira itu sekadar guyonan orang tua desa. Ia mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan langkah. Langit semakin gelap, bintang mulai bermunculan. Suara jangkrik bersahutan. Angin gunung menusuk tulang, tapi semangatnya tetap terjaga. Ada rasa aneh yang justru membuat dadanya lega. Akhirnya ia bisa jauh dari kota, jauh dari semua ingatan yang menyakitkan. Namun ketika ia berhenti di pos pertama, Onto Boego, angin mendadak senyap. Hutan sekeliling terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara burung malam, tidak ada binatang kecil berlarian. Hanya satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Samar, sangat samar, terdengar suara gamelan. Seperti datang dari balik kabut, irama pelan, menekan, dan menyesakkan dada. Raka berdiri kaku, mencoba menajamkan telinga. Tapi saat ia memejamkan mata sejenak, suara itu lenyap begitu saja, seakan hanya ilusi. Ia menarik napas panjang, lalu tertawa kecut pada dirinya sendiri. Mungkin cuma kebayang, capek kali. Tanpa sadar, malam pertamanya di Arjuno baru saja dimulai. Dan Raka sama sekali tidak tahu bahwa suara gamelan itu hanyalah tanda kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar menunggunya di atas sana. Langkah Raka semakin berat. Hawa dingin malam menempel di kulit, menusuk tulang meski ia sudah memakai jaket tebal. Kabut mulai turun, menelan cahaya senter kecil di genggamannya. Jalur yang tadinya ramai oleh suara pendaki lain kini sunyi. Sejak melewati pos pertama, ia tak bertemu siapapun. Bahkan bayangan senter dari rombongan di bawah sudah hilang sama sekali. Ia berhenti sejenak, mengatur napas. Dari dalam carrier, ia mengeluarkan sebotol air, meneguk cepat lalu duduk di atas batu. Hutan di sekelilingnya hanya terdengar oleh desiran angin. Tapi entah kenapa, ia merasa diawasi.
Matanya teringat kembali pada kata-kata kakek penjaga warung. Ora kabeh sing onok ing Arjuna iku manungsa. Ing dhuwur kono, ana pasar sing ora kanggo awakmu. Pasar? Di atas gunung setinggi ini. Rasanya mustahil. Tapi nada suara kakek itu tidak terdengar main-main. Raka menggeleng, mencoba menepis pikiran aneh itu. Ah, sugesti aja. Kalau mikirin terus malah tambah serem. Ia bangkit lagi, menapaki jalur menanjak yang mulai dipenuhi akar-akar pohon. Di kiri kanan, pepohonan pinus menjulang tinggi. Batangnya kurus tapi rapat. Cahaya senter membuat bayangan pepohonan itu bergerak, seperti sosok-sosok yang berbaris diam memperhatikannya. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia sampai di sebuah tanah datar yang cukup luas. Pos kedua. Angin berputar, membuat dedaunan bergemerisik. Ia memutuskan untuk istirahat sebentar. Baru saja ia duduk, telinganya menangkap suara samar. Kali ini bukan gamelan. Lebih aneh lagi, terdengar suara orang bercakap-cakap. Ramai, seperti pasar malam. Ada tawa, ada teriakan, bahkan suara orang menawar harga. Raka menajamkan telinga. Seriusan, naik setinggi ini ada orang bikin pasar? Gumamnya. Ia berdiri, memutar senter ke segala arah. Tidak ada cahaya, tidak ada orang, tidak ada jejak api unggun, hanya gelap dan kabut. Suara itu semakin jelas, tapi arah asalnya sulit ditebak. Kadang terdengar dari kanan, kadang dari kiri, lalu mendadak hilang begitu saja. Jantung Raka mulai berdegup lebih kencang. Ada rasa ingin tahu, tapi juga rasa takut yang menempel di tengkuk. Ia mencoba menenangkan diri, lalu berkata pelan, seakan menegur suara-suara itu. Kalau cuma mainan pikiran berhentilah, aku cuman mau lewat. Senyap. Suara itu benar-benar hilang, seperti diputus tiba-tiba. Tapi anehnya, udara di sekitarnya jadi lebih dingin. Nafasnya terlihat keluar putih seperti asap. Saat ia menyalakan senter ke batang pohon di depannya, samar terlihat. Sebuah kain putih terikat pada dahan. Lusuh, kotor, dan bergoyang pelan meski angin nyaris tak terasa. Raka menelan ludah. Ah, mungkin bekas sesajen. Tapi, tepat ketika ia berbalik hendak melanjutkan langkah, kain itu bergerak sendiri. Terlepas dari ikatan, lalu jatuh perlahan ke tanah. Seperti ada yang menjatuhkannya dengan sengaja. Raka terpaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa pendakiannya bukan sekadar perjalanan biasa. Raka akhirnya tiba di sebuah tanah datar cukup luas, biasa dipakai untuk mendirikan tenda oleh para pendaki. Ia memutuskan berhenti di situ. Kakinya mulai pegal, dan jam di tangannya sudah menunjukkan hampir tengah malam. Dengan cepat, ia mendirikan satu tenda kecil, memasukkan carrier, lalu menyalakan kompor portabel untuk membuat kopi instan. Bau kopi hangat menusuk hidung, membuat sedikit rasa aman di tengah hutan yang sunyi. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat Raka menyeruput kopi, tiba-tiba terdengar bunyi duk, 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 seperti benda berat dipukul berulang-ulang. Pelan tapi teratur. Suara itu datang dari kejauhan, samar bercampur dengan suara gamelan yang pernah ia dengar di pos pertama. Kali ini lebih jelas, suara kendang, gong, saron, gamelan lengkap, irama lambat, seperti gending Jawa kuno. Raka menahan napas, bulunya merinding, tapi ia mencoba menghibur diri. Mungkin ada acara di desa bawah, suaranya nyampe ke sini. Ia tahu alasan itu tidak masuk akal, ia sudah cukup tinggi. Hutan terlalu rapat dan jarak ke desa terlalu jauh. Raka masuk ke dalam tenda, memaksa dirinya untuk tidur. Ia memasang sleeping bag, memejamkan mata, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Beberapa menit kemudian, ia merasa mulai terlelap. Tapi tepat saat itu ada bunyi kering, kering, seperti suara koin logam dijatuhkan, tepat di luar tendanya.
Raka membuka mata, jantungnya berdegup keras. Ia menahan diri, tidak langsung keluar. Suara itu berbunyi lagi, kali ini lebih banyak. Kering, 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 seolah ada seseorang yang menaburkan recehan di tanah. Dengan tangan bergetar, ia meraih senter. Perlahan ia buka resleting tenda. Gelap, tidak ada siapapun, tidak ada jejak. Tapi di tanah, tepat di depan tendanya, terlihat beberapa benda kecil berkilat terkena cahaya senter. Raka menunduk. Koin, uang logam kuno, lusuh, sebagian sudah berkarat. Jumlahnya banyak, bertebaran tak beraturan. Raka berdiri kaku, tenggorokannya kering. Ia baru teringat satu hal, kata-kata orang-orang tentang pasar setan di Arjuno. Suara gamelan, suara ramai seperti orang berjualan. Bahkan bunyi koin itu adalah pembuka menuju pasar gaib. Tapi ia menolak percaya bulat-bulat. Ia cepat-cepat masuk kembali ke tenda, menutup resleting rapat-rapat, lalu menarik sleeping bag sampai ke leher. Suara gamelan masih terdengar sayup-sayup. Sesekali diselingi suara cekikikan samar, entah dari mana. Malam pertama Raka di Arjuno berubah jadi malam penuh tanda yang tidak bisa ia abaikan lagi. Pagi buta, Raka terbangun. Matanya masih berat, tapi udara dingin menusuk membuatnya sulit kembali tidur. Ia membuka tenda. Kabut putih tebal menggantung, menyelimuti pohon-pohon pinus tinggi yang seakan hilang separuh tubuhnya di telan awan. Koin-koin yang semalam berserakan di depan tenda sudah tak ada. Tanah basah bekas embun tampak bersih, seperti tidak pernah disentuh siapapun. Halusinasi, pasti halusinasi. Raka bergumam, meski dalam hati ia tidak benar-benar percaya. Setelah sarapan seadanya, ia kembali melanjutkan perjalanan. Jalur menanjak makin curam, akar pohon melintang seperti jebakan. Ia menyalakan GPS offline di ponsel untuk memastikan arah. Garis jalur yang ditunjukkan aplikasi itu mengarah lurus ke atas. Namun entah bagaimana, jalur setapak yang ia ikuti tiba-tiba bercabang. Satu jalur menanjak dengan batu-batu besar, satunya lagi menurun sedikit lalu menembus kabut yang lebih pekat. Raka berhenti, menimbang. Seingatnya, jalur resmi tidak bercabang di bagian ini. Ia memilih jalur menanjak. Baru beberapa puluh meter, ia merasa ada yang janggal. Jalan itu sepi sekali, terlalu sempit, dan tidak ada tanda patok jalur seperti biasanya. Ia berhenti, membuka peta offline, mencoba mencocokkan arah. Aneh. Kompas digital di HP berputar tak tentu, seperti kehilangan kutub. Baterai masih penuh, GPS nyala. Kok bisa? Gumamnya. Ia berbalik untuk turun lagi ke jalur bercabang tadi. Tapi ketika ia kembali, jalur itu sudah tidak ada. Raka berdiri mematung. Di belakangnya hanya ada hutan rapat. Jalur yang tadi jelas terlihat hilang begitu saja. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia mencoba menenangkan diri. Santai, mungkin salah lihat. Mungkin ada jalur lain. Ia terus berjalan. Tapi makin lama, jalurnya justru semakin aneh. Pohon-pohon terlihat mirip, berjejer rapat seakan menggandakan diri. Kabut semakin pekat, menutup jarak pandang. Tiba-tiba, dari arah depan, terdengar bunyi kering. Kering lagi. Suara koin logam berjatuhan, disusul dengan samar-samar suara orang tertawa, bercakap-cakap seperti ramai pasar. Raka berhenti, tubuhnya kaku. Kali ini suara itu tidak hanya samar tapi nyata, dekat sangat jelas. Ia menyalakan senter, meski hari sudah mulai terang. Di balik kabut putih, terlihat kilatan cahaya kekuningan, seperti lampu petromak. Ada bayangan orang lalu lalang. Siluet tubuh, suara tawar-menawar, aroma kemenyan bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Jantungnya berdegup keras.
Pasar? Di ketinggian segini, langkah kakinya ingin mundur. Tapi entah kenapa, tubuhnya justru terasa ditarik. Satu langkah maju, dua langkah lagi, kabut semakin terbuka, dan di hadapannya mulai tampak bayangan sebuah keramaian yang tak seharusnya ada di atas gunung. Kabut di depan Raka terbelah perlahan, seperti tirai yang disibakan dari dua sisi. Dan di baliknya berdiri sebuah pasar. Lapak-lapak kayu berdiri berderet, diterangi lampu petromak yang redup kekuningan. Beberapa bahkan hanya berupa tikar lusuh di tanah. Tapi yang membuat bulu kuduk Raka berdiri adalah para pengunjungnya. Wajah-wajah mereka samar, sebagian tertutup kain lusuh, sebagian lagi terlalu pucat untuk disebut manusia. Ada yang mengenakan pakaian gaya zaman kolonial, ada yang bersarung dan berkopiah, ada pula yang berbaju compang-camping penuh lumpur. Tubuh-tubuh itu berjalan, menawar, dan tertawa, tapi langkah mereka tidak menghasilkan suara sama sekali. Raka terpaku, jantungnya berdetak tak karuan. Ingin berlari, tapi kakinya justru melangkah maju, seolah ada kekuatan yang memaksa. Salah satu lapak di tepi jalan menarik perhatiannya. Di atas tikar, berjejer benda-benda aneh, kepala kerbau yang sudah menghitam, botol kaca berisi cairan merah pekat, potongan kain kafan, hingga boneka kecil terbuat dari jerami. Seorang penjual duduk di belakangnya. Wajahnya ditutupi selendang hitam, tapi dari balik kain itu terlihat kulit yang mengelupas, seperti daging busuk yang mengering. Ia menoleh pada Raka. "Cari apa, Le?" Suaranya lirih, serak, tapi jelas terdengar. Raka terdiam, tenggorokannya kering. Belum sempat ia menjawab, suara lain menyelusup ke telinganya. Dari lapak seberang, seorang perempuan berambut panjang menutupi wajahnya menoleh. Tangannya menyingkap dagangan berupa botol kecil berisi janin yang terendam cairan kekuningan. Bibirnya bergerak, berbisik pelan, "Bayar dengan jiwamu." Raka mundur satu langkah, napasnya memburu. Tapi begitu ia berbalik, jalur hutan yang seharusnya ada di belakangnya sudah hilang. Yang ada hanya barisan lapak-lapak lain, lebih banyak, lebih ramai. Suara gamelan makin keras. Gong berdentum, kendang dipukul cepat, membuat udara bergetar. Para pengunjung pasar menoleh satu persatu ke arahnya. Mata mereka kosong, wajah samar tapi terasa menempel di benaknya. Raka sadar satu hal, ia bukan sekadar tersesat. Ia sudah masuk ke pasar yang bukan untuk manusia. Langkah Raka gemetar. Tubuhnya dingin, bukan hanya karena kabut, tapi karena tatapan kosong puluhan wajah samar di sekelilingnya. Ia menelan ludah, mencoba berkata lirih, "Ini cuma mimpi, pasti cuma mimpi." Tapi setiap kali ia berkedip, pasar itu justru semakin jelas. Suara gamelan menekan telinganya, bau kemenyan bercampur anyir makin menusuk hidung. Ia berjalan pelan, melewati deretan lapak. Setiap lapak menjajakan dagangan yang tidak masuk akal. Seorang lelaki kurus dengan kulit kehitaman menawarkan segenggam gigi manusia di atas nampan kuningan. Perempuan tanpa mata menyodorkan kain kafan berdarah, bibirnya berbisik, "Murah, murah, cukup dengan napasmu." Ada pula seorang anak kecil pucat, duduk di tikar dengan boneka jerami penuh paku di sekelilingnya. Anak itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu banyak untuk ukuran mulutnya. Raka ingin kabur, tapi kemanapun kakinya melangkah, jalurnya selalu kembali ke keramaian pasar. Ia mencoba memutar arah, namun lapak-lapak itu tak pernah habis, seolah pasar ini tidak memiliki ujung.
Di tengah kebingungan, seorang sosok tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya dibungkus kain putih yang kotor, meneteskan cairan hitam ke tanah. Wajahnya tertutup rapat, tapi dari balik kain terdengar suara berat. "Apa yang kau cari, Le?" Raka mundur, tubuhnya gemetar hebat. Saya nggak cari apa-apa. Saya cuma mau lewat." Sosok itu menggerakkan kepalanya pelan, lalu menunjuk ke sebuah meja kayu di samping lapak. Di atasnya tergeletak sebuah benda yang membuat darah Raka berdesir. Sebuah dompet kulit yang ia kenali. Dompetnya sendiri. Tangannya refleks meraba saku celana. Dompet itu masih ada di tempatnya. Tapi di hadapan matanya, dompet yang sama persis juga ada di meja, terbuka, memperlihatkan KTP dan kartu-kartu miliknya. Raka tercekat. Rasanya seluruh udara di dadanya hilang. Sosok tinggi itu menggeram. Suaranya berat seperti gong dipukul. "Bayar, kau sudah masuk. Semua yang masuk harus bayar." Gamelan berdentum makin keras. Orang-orang pasar menoleh, menatap Raka dengan mata kosong, seolah menunggu ia menyerahkan sesuatu. Raka berbalik, berlari sekuat tenaga menembus kabut. Tapi langkahnya selalu kembali ke tempat yang sama. Lapak itu, dompet itu, dan sosok tinggi yang masih berdiri tak bergerak. Ia baru sadar, pasar ini bukan tempat yang bisa ia tinggalkan dengan kaki. Pasar ini menahannya, menagih bayarannya. Raka terengah-engah, nafasnya tersendat, tapi kakinya tetap berlari di antara kabut. Setiap kali ia merasa sudah menjauh, lapak-lapak itu kembali muncul. Tidak ada ujung, tidak ada jalan keluar. Suara gamelan kini berubah, lebih cepat, lebih keras, seperti gending perang. Dentum gong membuat dadanya bergetar. Tiba-tiba, dari balik kabut, seorang perempuan berambut panjang muncul. Bajunya kebaya kuning lusuh, wajahnya pucat, tapi matanya kosong, hitam polos tanpa bola mata. Di tangannya, ia membawa nampan berisi botol kecil. Di dalamnya mengapung sesuatu. Janin kecil, pucat, matanya belum sempurna. Cairan kekuningan di dalam botol bergelembung perlahan. Perempuan itu melangkah mendekat, lalu menaruh botol itu tepat di hadapan Raka. Bibirnya bergerak pelan, menyusup ke telinga dengan bisikan dingin. "Ambil, bayar dengan jiwamu." Raka mundur, kakinya goyah. "Tidak, saya cuma tersesat. Saya bukan pembeli." Perempuan itu mendekat lebih jauh. Rambutnya jatuh menutupi wajah. Tapi dari sela-selanya, Raka bisa melihat kulit yang mengelupas, menghitam seperti terbakar. Tangannya terulur, mencoba meraih dada Raka. Saat jari-jarinya hampir menyentuh, tubuh Raka mendadak terasa berat. Kakinya lumpuh, tak bisa bergerak. Kepalanya berputar, telinganya dipenuhi suara-suara yang bercampur. Teriakan orang menawar, tangisan bayi, suara tawa cekikikan, dan suara orang berdoa entah dari mana. Sementara itu, di sekelilingnya, para pengunjung pasar mulai berhenti berjalan. Mereka semua menoleh bersamaan, puluhan wajah samar menatapnya. Mulut mereka bergerak, bersuara serempak. "Bayar, bayar, bayar." Raka ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Matanya mulai kabur, tubuhnya seperti ditarik ke arah lapak perempuan itu. Botol berisi janin kecil bergetar, seakan memanggil. Dan di detik itu, ia sadar pasar ini tidak menjual barang. Pasar ini menjual jiwa. Tubuh Raka kaku. Ia meronta, tapi seluruh sendi seperti diikat oleh tali tak kasat mata. Suara "bayar, bayar, bayar" dari ratusan mulut samar di sekelilingnya makin keras, bergema seperti mantra. Perempuan berambut panjang itu makin dekat. Tangannya hampir menyentuh dada Raka, dan saat jarinya menyentuh jaket, hawa dingin menyusup ke tulang, membuat jantung Raka berdetak tidak karuan. Lalu
Suara gong berdentum keras sekali, memecah keramaian. Semua suara berhenti. Pasar mendadak hening, seolah membeku. Dari tengah keramaian, kabut bergulung cepat, membentuk pusaran besar. Lapak-lapak bergetar, botol-botol kaca jatuh tapi tidak pecah. Koin-koin kuno berloncatan ke tanah. Para pengunjung menunduk, tidak berani menatap. Dan dari pusaran itu, muncul sosok tinggi menjulang. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan yang diberi bentuk. Tingginya lebih dari 3 meter, kepalanya miring aneh, rusak, seolah tengkoraknya retak. Dari lubang wajahnya keluar asap hitam, dan matanya menyala merah samar. Tangannya panjang, jari-jarinya kurus dengan kuku runcing. Sosok itu melangkah, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ia berhenti tepat di depan Raka. Dengan suara berat, bergema dari segala arah, ia berkata, "Kau sudah masuk pasar kami. Semua yang masuk harus bayar. Jiwa atau tubuhmu akan jadi milik kami." Raka ingin menjawab, ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Sosok itu menunduk. Wajah hitamnya hanya sejengkal dari muka Raka. Asap panas keluar, membuat kulit Raka perih. Lalu tangan panjang itu terulur, kuku-kukunya nyaris menyentuh kepala Raka. Seketika, Raka merasa ada tarikan kuat dari dalam dirinya, jiwanya. Seperti ditarik keluar dari tubuh. Pandangannya bergetar, dunia berputar. Tubuhnya mulai terasa ringan seperti akan lepas dari raganya. Suara-suara kembali terdengar. Kali ini bukan bayar, tapi jeritan. Jeritan puluhan orang, ratusan. Seakan mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah menjadi korban pasar. Di sela jeritan itu, Raka sempat melihat sosok samar. Pendaki lain, berpakaian gunung, wajahnya pucat, matanya kosong. Seakan hilang arah. Mereka menjerit, "Tolong, tolong keluarin aku." Raka hampir menyerah. Tubuhnya sudah tak mampu melawan. Tarikan itu semakin kuat, kepalanya hampir pecah. Tarikan itu semakin gila. Tubuh Raka gemetar hebat, giginya bergemeletup, pandangannya berlapis-lapis, seakan ada dua dunia yang bertumpuk. Hutan Gunung Arjuna yang gelap, dan pasar setan yang penuh makhluk asing bercampur jadi satu. Bayar jiwa, bayar jiwa. Suara itu kini seperti datang dari dalam kepalanya, menusuk otak membuat darahnya mendidih. Raka ingin berteriak, tapi suara tertahan di tenggorokannya. Dari hidungnya menetes darah segar. Kakinya sudah tak lagi menapak tanah. Tubuhnya melayang beberapa senti. Sosok tinggi berwajah retak itu mengangkat tangannya ke udara. Jari-jari kurusnya mencengkeram kosong. Namun Raka bisa merasakan jiwanya ditarik, keluar sedikit demi sedikit. Dadanya panas, matanya berkunang-kunang. Dan di sekelilingnya, puluhan, mungkin ratusan jiwa pendaki lain muncul. Wajah mereka kosong, kulit pucat kebiruan. Sebagian masih memakai jaket gunung lusuh, sebagian tanpa alas kaki. Mulut mereka menjerit, tapi jeritan itu terdengar jauh, bergema. Ada satu yang paling dekat. Seorang perempuan muda, mungkin usia 20-an, wajahnya penuh tanah, mata lebam, bibir sobek. Ia menatap Raka dengan putus asa, lalu berbisik, "Jangan ikuti, jangan lepasin, nanti kau jadi seperti kami." Raka tercekik oleh bisikan itu. Kakinya berontak, tangannya mencoba meraih tanah, tapi tak ada yang bisa dipegang. Tiba-tiba di telinganya terdengar suara samar, bukan dari pasar, bukan dari arwah, tapi suara kakeknya, yang dulu sering mengajaknya mendaki gunung. "Ingat, jangan tunduk pada mereka. Gunung punya batas, tapi juga punya pintu keluar." Suara itu membuat dada Raka sedikit hangat. Ada secercah kekuatan tersisa. Dengan sisa tenaga, ia menggigit lidahnya sendiri keras-keras. Darah segar memancar ke mulut.
Sekejap, tarikan jiwa itu tersendat. Sosok tinggi itu mendesis, kepalanya terpelintir ke arah lain, dan seluruh pasar seolah bergetar. Para makhluk berwajah samar berteriak, menutup telinga mereka. Tapi belum selesai. Sosok besar itu kembali menoleh, matanya merah menyala lebih ganas. Dengan suara menggelegar, ia mengaum. Kalau kau menolak, kau akan kulumat sampai tulangmu pun hilang. Tanah di sekitar Raka berguncang hebat. Lapak-lapak terbakar api hijau. Arwah-arwah pendaki ditarik paksa ke pusaran hitam, menjerit seolah digiling. Raka jatuh tersungkur, tapi tangan hitam raksasa itu masih menggapai kepalanya. Ia tahu, kalau sekali lagi tubuhnya terangkat, mungkin nyawanya tamat. Tanah bergetar seperti akan pecah. Angin menderu tanpa arah, membawa bau anyir darah bercampur belerang. Raka jatuh terduduk, napasnya tersengal, tapi matanya menatap lurus ke arah sosok tinggi berwajah retak yang kini mendekat dengan langkah berat. Tiap pijakan mengguncang tanah. Jiwa milikku. Suara itu membelah udara, memecahkan gendang telinga. Raka menutup telinganya, tapi darah justru semakin deras keluar. Pandangannya kabur. Dunia sekitar hanya merah dan hitam. Arwah-arwah pendaki yang terjebak di pasar itu meratap. Sebagian mencoba melindungi wajah mereka. Sebagian lain langsung ditelan pusaran hitam yang terbuka di tengah pasar. Sosok raksasa itu mengangkat tangannya, mengulurkan jari panjangnya ke arah kepala Raka. Dalam sepersekian detik, Raka merasakan jiwanya hampir tercerabut. Sakitnya tak bisa dibandingkan apapun. Lebih sakit dari luka, lebih kejam dari tusukan. Tapi tepat saat itu, kalung kecil yang dipakai Raka sejak kecil, pemberian kakeknya, bergetar hebat. Kalung dengan bandul kayu cendana itu memancarkan cahaya samar, kuning keemasan. Cahaya itu menyambar, membuat tangan hitam raksasa itu terhenti sesaat. Ia mendesis marah. Pengikat leluhur, brengsek, siapa kau sebenarnya? Raka tak tahu pasti. Tapi ia teringat cerita kakeknya, bahwa setiap pendaki harus membawa sesuatu dari tanah leluhurnya, agar tak sepenuhnya jadi asing di gunung. Dengan sisa tenaga, Raka meraih kalung itu, menggenggamnya erat, lalu mengangkat tangannya ke arah wajah retak itu. Cahaya semakin kuat, menyilaukan pasar. Arwah-arwah yang terjebak menoleh, sebagian tersenyum samar, seakan berharap. Raksasa itu mengaum, lalu menunduk, berusaha menghancurkan Raka dengan satu cakar besar. Namun begitu cakarnya menyentuh cahaya kalung, tubuhnya meledak dengan suara retakan kaca ribuan kali lipat. Pasar setan berguncang keras. Lapak-lapak roboh, pusaran hitam menelan semua bayangan, dan satu persatu makhluk berwajah samar menjerit sebelum lenyap. Raka ikut terhempas ke tanah. Tubuhnya terguling hingga kepalanya membentur batu. Pandangannya gelap. Sebelum benar-benar pingsan, ia melihat arwah perempuan muda tadi berdiri di hadapannya. Wajahnya kini tak lagi penuh luka, tapi bersih, damai. Ia tersenyum dan berbisik, "Terima kasih. Sekarang giliranmu bertahan hidup." Lalu semuanya hening. Gelap. Raka membuka mata perlahan. Cahaya matahari menembus dedaunan, hangat menyentuh wajahnya. Burung-burung berkicau samar, suara yang kontras dengan mimpi buruk semalam. Ia langsung bangkit dengan terengah, seakan baru keluar dari dasar laut. Napasnya memburu. Matanya liar, mencari sosok raksasa. Pasar penuh teriakan, arwah perempuan yang tadi menyelamatkannya. Tapi yang terlihat hanya hutan tenang. Jalur setapak gunung Arjuno di depannya. Tak ada tanda pasar, tak ada lapak, tak ada bayangan. Raka meraba tubuhnya. Penuh luka goresan,
tapi masih utuh. Tangannya gemetar ketika menyentuh kalung cendana yang masih tergantung di lehernya. Bandul kayu itu hangus sebagian, seakan terbakar dari dalam. Jadi, beneran kejadian. Bisiknya lirih, suaranya pecah. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Kepala pening, darah kering menempel di pelipis. Entah berapa lama ia pingsan. Entah sudah berapa jam atau berapa hari. Di tanah, ia melihat sesuatu. Sehelai rambut panjang hitam, kusut, tapi wangi samar kemenyan. Itu milik arwah perempuan semalam? Raka menggenggam rambut itu, matanya basah. Entah karena lega atau takut. Namun rasa lega tak bertahan lama. Saat ia hendak melangkah, terdengar suara lirih dari balik pepohonan. Suara yang ia kenal. Suara tertawa lirih yang dulu ia dengar di pasar setan. Hidup. Belum tentu selamat Raka. Jantungnya berhenti sesaat. Ia memutar tubuh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang tiba-tiba turun, menyelimuti hutan meski matahari masih tinggi. Raka menelan ludah, sadar satu hal. Meski berhasil keluar, jejak pasar setan masih menempel padanya. Langkah Raka terseok di jalur setapak. Udara gunung yang biasanya menyejukkan terasa berat, seolah setiap hembusan napas mengingatkannya pada teriakan di pasar setan. Setiap kali ia menunduk, tanah basah penuh dedaunan terasa mirip dengan hamparan pasar penuh darah semalam. Sesekali ia berhenti, mengatur napas, menatap pepohonan yang seperti bergerak mengikuti langkahnya. Di sebuah pos kecil yang sudah ditinggalkan, Raka menjatuhkan diri. Ia meneguk air sisa dalam botolnya, lalu menatap horizon. Gunung Arjuno tampak agung, tenang, seakan tak pernah menyimpan cerita kelam. Namun tubuhnya adalah saksi. Luka, lebam, dan bekas goresan bukan sekadar hasil jatuh saat mendaki. Itu bekas tarian dengan kematian. Menjelang sore, ia akhirnya sampai di jalur bawah. Seorang bapak tua yang sedang menjemput kerabat di kaki gunung memandangnya heran. "Mas, sendirian? Dari jalur atas?" tanya si bapak, suaranya penuh ragu. Raka hanya mengangguk. Bapak itu memperhatikan wajah pucatnya, pakaian yang kotor penuh lumpur, dan mata merah yang seperti tak tidur berhari-hari. "Sampeyan lihat pasar itu toh?" tanya si bapak lirih, seakan tahu sesuatu. Raka terdiam, bibirnya bergetar, tapi ia tak bisa menjawab. Hanya genggaman pada rambut hitam di tangannya yang menjawab. Bapak itu menghela napas panjang. "Ora kabeh wong iso metu, sampeyan kuat. Tapi ojo seneng disik. Kadang, sing ana nang kono, ikut muleh." Ucapan itu membuat tubuh Raka dingin. Ia mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanya ekspresi getir. Saat matahari tenggelam, ia menoleh sekali lagi ke arah puncak Arjuno. Gunung itu berdiri gagah, memantulkan cahaya oranye senja. Indah, tapi bagi Raka, keindahan itu selamanya bercampur dengan aroma anyir darah dan suara-suara dari dunia lain. Ia memang berhasil turun. Tapi Arjuno telah menandainya. Namaku Raka. Aku menulis ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun, tapi sekadar berbagi pengalaman yang mengubah hidupku. Aku pernah mendaki Gunung Arjuno seorang diri, dan aku menyesalinya sampai sekarang. Awalnya, aku hanya ingin membuktikan diri, mendaki Solo, menikmati alam, mencari ketenangan. Tapi sejak hari pertama, ada tanda-tanda aneh yang kualami bayangan mengikuti, suara bisikan, dan jalan setapak yang terasa asing meski aku sudah membaca banyak panduan jalur. Semua puncaknya terjadi di sebuah tempat yang disebut orang-orang sebagai pasar setan. Aku tak pernah percaya,
sampai benar-benar menginjakkan kaki di sana. Bukan sekadar suara tawar-menawar, bukan. Cuma ilusi, tapi aku melihat sendiri. Kerumunan makhluk yang berwujud manusia, tapi dengan wajah yang rusak, tubuh yang membusuk, dan suara yang bercampur seperti 1000 dengungan. Aku ingat jelas, tanah di bawah kakiku berubah jadi lumpur bercampur darah, dan tangan-tangan dingin berusaha menarikku. Ada sosok wanita berambut panjang yang menjerit, lalu lenyap bersama kabut. Aku hampir tidak bisa keluar. Entah kenapa, mungkin karena aku terus memaksa membaca doa dalam hati, atau mungkin ada yang membantuku. Yang jelas, aku terbangun di jalur setapak dengan tubuh penuh luka, entah bagaimana bisa sampai di sana. Saat turun, aku bertemu seorang bapak di kaki gunung. Ia hanya berkata satu hal, "Ora kabeh wong iso bali, nek wis tau mlebu kana, pasti ana sing tetep ngetutke." Dan sejak hari itu, aku tahu aku tidak benar-benar bebas. Kadang di tengah malam, aku masih mendengar suara tawar-menawar samar di telingaku. Kadang aku mencium bau tanah basah bercampur anyir. Kadang aku melihat siluet orang banyak berdiri di halaman rumah, lalu hilang begitu saja. Aku menulis ini supaya kalian berpikir ulang sebelum melakukan solo hiking di Arjuno. Gunung itu indah, ya, tapi juga ganas, menyimpan dunia yang tak seharusnya kita lihat. Kalau aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah mendaki sendirian. Karena sampai hari ini, aku belum yakin benar-benar sendirian.